Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Ilwanda bersama 3 rekan saya yaitu Bisma Wijanarko, Eiga Yorda Umami, dan Laila Elisa Salsabila. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait penggunaan ejaan dan diksi. Yang pertama yaitu ejaan. Menurut Amri, ejaan merupakan aturan-aturan, tata cara, ataupun kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan yang digunakan dalam berbahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Dan untuk saat ini, ejaan yang berlaku adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Adapun pokok-pokok ejaan bahasa Indonesia yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan pemakaian unsur serapan. Masuk kita ke yang pertama yaitu pemakaian huruf. Dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas beberapa huruf yang masing-masing disesuaikan dengan fungsinya, seperti huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftok, gabungan huruf konsonan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, ada huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Penulisan kata dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum diberikan imbuhan. Contohnya seperti jual. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah huruf yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, maupun gabungan. Selanjutnya, yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kalimat yang diulang secara utuh, dan diantaranya diberikan tanda penghubung. Gabungan kata. Gabungan kata yaitu penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata depan. Kata depan yaitu seperti di, ke, dan dari, yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu partikel, seperti lah, kah, dan tah, ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya, seperti bacalah. Sedangkan partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, seperti apapun. Singkatan dan akronomi. Singkatan dan akronomi adalah penyingkatan yang berubah huruf atau terdiri dari gabungan huruf. Kata ganti adalah jenis kata ganti yang digantikan nomina atau frasa nominanya, seperti ku dan kau. Ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis rangkai dengan kata yang mendahuluinya. Angka lambang dan bilangan. Angka lambang dan bilangan yaitu untuk menyatakan lambang bilangan dengan satu atau dua kata yang ditulis dengan huruf. Materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca meliputi tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat dan untuk memisahkan angka jam, menit, detik, bilangan ribuan, dan kelipatan. Yang selanjutnya yaitu tanda baca koma, yang biasanya dipakai di antara unsur perincian, memisahkan bagian nama yang dibalik seperti di dalam daftar pustaka. Yang ketiga yaitu tanda baca hubung. Tanda baca hubung berguna untuk menandai bagian kata yang terpenggal akibat pergantian baris, serta untuk penghubung kata ulang. Berikutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring biasa dipakai dalam nomor surat, nomor padat alamat, sebagai pengganti kata dan atau setiap. Selain itu juga dapat dipakai untuk mengapit kata, huruf, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan serta kelebihan dari naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara.
Juga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir pernyataan lengkap bila diikuti perincian. Dipakai dalam teks drama untuk menunjukkan percakapan dan dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda elipsis untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau kalimat perintah, seruan, atau menggambarkan kesungguhan dan emosi yang kuat. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan untuk mengapit makna, terjemahan, penjelasan kata, atau ungkapan. Pemakaian unsur serapan. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya menyerap unsur dari berbagai bahasa. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia terbagi dua, yaitu unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua ada unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, kata serapan atau kata pungutan adalah kata yang diserap dari bahasa lain. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia akibat dari terjadinya kontak bahasa, dan kontak tersebut menimbulkan serapan kata yang bermakna. Lalu berikutnya adalah diksi. Menurut Goris Keraf tahun 2010 bagian 24, diksi adalah pilihan kata yang mencakup pengertian kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata yang tepat, dan diksi dapat membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Kemudian dalam jurnalis surat kabar pun dituntut untuk memperhatikan diksi ataupun pilihan kata, seperti misalnya proses pembentukan dan juga proses pemilihan kata. Adapun fungsi dari diksi itu sendiri adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, mencegah salah pemahaman, serta mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Lalu yang pertama ada denotasi. Menurut Jaja Sudarma tahun 1999 bagian 9, denotatif adalah makna yang menunjukkan hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Misalnya ibu guru. Ibu guru ini adalah perempuan yang pekerjaannya yaitu mengajar. Kemudian yang kedua ada konotasi. Krida Laksana dalam Suwandi tahun 2008-82 menyatakan bahwa konotatif adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan yang timbul atau ditimbulkan oleh penulis dan pendengar. Misalnya, yaitu polisi berhasil menangkap tangan kanan koruptor. Carilah akar permasalahan itu. Ia hanya benalu dalam keluarga itu. Nah, yang terakhir adalah sinonim. Menurut Munirah tahun 2016-20, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama atau hampir sama. Misalnya antara kata betul dengan benar, dan juga ada antara kalimat Dika menendang bola dengan bola ditendang Dika. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa ejaan merupakan aturan-aturan, tata cara, ataupun kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Sedangkan diksi merupakan pilihan kata yang digunakan oleh seseorang baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dapat memberikan efek tertentu untuk menceritakan suatu peristiwa dengan kosakata yang cocok sesuai dengan situasi ketika mengungkapkan diksi tersebut. Bahasa memiliki kedudukan yang penting dalam berkomunikasi. Dalam penggunaan ejaan dan diksi, masih banyak ditemukan kesalahan dalam pemakaiannya, dan itu menunjukkan bahwa masih diabaikannya persoalan penggunaan ejaan dan diksi. Bahkan, kesalahan dalam penggunaan ejaan dan diksi dianggap sebagai hal yang biasa karena tidak mengganggu makna kalimat yang dibuat. Maka dari itu,
perlu diperhatikan penggunaan kaidah bahasa yang baik dan benar, apalagi terkait ejaan dan diksi, guna menghindari perbedaan persepsi dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.